Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lutfi Hakim dengan NIM 233140707111030. Ingin mempresentasikan terkait kriptografi, terkait study case tentang kriptografi. Nah, ini adalah pengertian daripada kriptografi. Nah, kriptografi itu adalah teknik untuk mengamankan data dengan mengubah datanya tersebut menjadi tidak terbaca, yang sulit terbaca untuk manusia. Tujuannya itu adalah untuk menyembunyikan informasi dari data tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian cara untuk melakukan atau mengubah data tersebut menjadi tidak terbaca itu bisa menggunakan, salah satunya menggunakan namanya enkripsi. Nah, ini adalah cara kerja daripada enkripsi dan juga dekripsi. Enkripsi itu kayak kita mengonversi data tersebut jadi acak. Kalau untuk dekripsi itu mengubah data yang acak menjadi data yang bisa dibaca oleh manusia. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa algoritma untuk mengenkripsi data, atau istilah lain untuk kriptografi itu ada algoritma simetris, asimetris, dan juga hash. Kalau simetris itu adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan juga dekripsi. Kuncinya cuma satu, sama. Kemudian kalau asimetris itu kuncinya itu menggunakan pasangan kunci seperti public key dan juga private key. Kuncinya ada dua kalau asimetris. Kemudian kalau hash itu intinya mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dikembalikan. Jadi hash itu kayak kita enkripsi satu arah, jadi nggak bisa didekripsi. Tetapi kalau simetris dan juga asimetris ini dua arah, bisa kita encrypt dan juga bisa decrypt. Kalau hash ini nggak bisa kita decrypt, seperti itu. Kemudian ini pengertian dari kriptografi algoritma simetris. Nah, simetris itu menggunakan kunci yang sama untuk menyandingkan data, menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan juga dekripsi data. Contohnya itu kayak di penggunaan AES atau Advanced Encryption Standard, DES, Data Encryption Standard, dan juga 3DS. Nah, keuntungan dari algoritma simetris ini itu lebih cepat. Enkripsi datanya itu lebih cepat, tapi kurang aman jika kunci itu bocor. Nah, masalahnya dari kuncinya itu kan cuma satu, jadi kan gampang bocor, gampang orang lain tahu, begitu. Itu adalah kerugiannya dari algoritma simetris. Ini kunci yang dipakai buat nge-encrypt dan juga nge-decrypt data itu sama, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu algoritma asimetris. Nah, asimetris itu kita menggunakan pasangan kunci publik dan juga kunci private. Nah, kunci publik itu dapat digunakan oleh siapapun yang akan berkomunikasi dengan lalu komunikasi. Sedangkan kalau private key itu hanya dimiliki oleh tujuan komunikasi. Nah, kalau public key itu kita kayak memberikan kunci kita ke orang lain agar dapat menggunakan data yang sudah kita enkripsi. Nah, kalau private key itu hanya disimpan oleh kita ini sendiri, nggak boleh diberikan ke orang lain. Nah, contohnya penggunaannya kayak RSA dan juga ECC. Nah, keuntungan dari kriptografi dari algoritma asimetris itu dia itu lebih aman daripada algoritma simetris tadi, karena menggunakan pasangan dua kunci yang berbeda, jadinya itu lebih secure aja. Orang lain gak bisa ambil kunci kita, begitu. Kemudian kerugiannya atau kekurangannya itu aplikasinya lebih kompleks. Itu kayak kalau kita mau encrypt data itu kan
butuh kunci lagi kan. Nah itu lebih lama daripada simetris, algoritma simetris yang sebelumnya. Soalnya kan ini kan pakai 2 kunci, kalau simetris tadi kan cuma 1 kunci. Jadi yang asimetris itu lebih lambat daripada simetris begitu. Kemudian selanjutnya yaitu hash. Nah hash itu algoritma yang akan mengubah data input menjadi kode yang tidak terbaca dengan panjang yang tetap. Nah hash itu katakan kita punya data angka 1 sampai 10. Nah hash itu kita mengubah data angka 1 sampai 10 itu menjadi data yang acak gitu, kayak huruf-huruf yang acak nggak bisa dibaca. Nah tapi kalau bedanya hash dengan algoritma sebelumnya, itu hash itu nggak bisa kita decrypt. Yang katakan gini, data yang sudah kita encrypt kayak dari data sebelumnya kayak angka 1 sampai 10 kan, terus kita encrypt dari kata-kata yang enggak jelas. Nah itu nggak bisa kita kembaliin data semula. Nah itu hashnya seperti itu. Contohnya tujuannya itu membuat data yang unik sebagai representasi data aslinya. Contohnya itu kayak ada MD5, SHA-256, SHA-1, dan sebagainya. Nah untuk kelebihannya itu data tidak dapat didekripsi. Nah kelebihannya kayak gini. Terus kekurangannya itu hasil hash akan sama dengan input data yang sama. Begitu. Kemudian ini prakteknya kalau menggunakan hash. Ini kita pakai MD5 hash generator. Coba kita lihat di sini. MD5 hash generator. Nah ini MD5 generatornya. Nah gini kita bisa kasih tulisan apapun. Katakan ini aku contoh tulisan Lutfi Hakim. Kita generate, kita hash. Nah hasilnya kayak gini. Ini hasil dari MD5 nya, ini hasil dari SHA-1 nya. Nah data ini nggak bisa kita rubah jadi data Lutfi Hakim ini, karena kalau hash itu kan satu arah, bisa encrypt tapi nggak bisa di decrypt. Bisa kita rahasiakan, bisa kita encrypt tapi nggak bisa kita balikin, seperti gitu. Itu adalah algoritma hash seperti contoh. Kemudian selanjutnya itu ini tadi contohnya. Ini kan tadi kan angka. Nah ini tadi kan nama kan Lutfi Hakim, terus diubah jadi nama gini, encrypt decrypt. Kalau encrypt itu dia masuk ke data ini, terus hasilnya gini. Dia kita ambil di sini. Begitu. Nah, ada tambahan lagi yaitu salt. Salt itu kayak nilai random yang kita masukin sendiri gitu, di luar dari kayak lainnya gitu. Salt itu kegunaannya itu kayak kita data yang sudah kita hash tadi lebih aman, karena orang lain kalau semisal ngembaliin data yang sudah kita encrypt itu datanya itu kayak agak ambigu gitu. Soalnya kan kita tambahin data-data random atau nilai random atau unik gitu. Itu adalah namanya salt. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya data ini Lutfi Hakim ini, nah kita bisa berikan salt kayak gini. Saltnya itu sebelum di hash, katakan gini 000. Nah ini 00 ini kayak 000 ini itu namanya itu salt. Jadi kalau semisal orang lain itu ngedecrypt hasil ini itu nggak bisa, karena soalnya kita punya salt ini. Orang lain nggak tahu nilai salt kita itu yang kita berikan itu berapa, seperti itu. Sana ini adalah kemudian yaitu implementasi daripada teknologi kriptografi.
Itu ada banyak, salah satunya itu untuk database. Database itu data yang dienkripsi sebelum disimpan di database. Itu kemudian selanjutnya itu operating system, contohnya seperti Windows, macOS, Linux, itu menggunakan sistem kriptografi. Kemudian itu untuk protokol komunikasi seperti HTTPS, SSL, SSH, itu kita masih menggunakan header. Selanjutnya, bentar. Oke, selanjutnya next. Nah, ini contohnya kita menggunakan secure network protocol dari HTTPS menggunakan SSL ini. Oke, next. Nah, ini ada untuk SSH. Oke, lanjut. Udah. Itu tadi untuk yang tadi kan belum kita perlihatkan yang bagian AS-nya kan, yang algoritma simetris kan. Ini kan tadi kan udah yang algoritma hash kan. Kita belum nambahin contoh algoritma untuk simetris. Nah, salah satu penggunanya itu di AES encryption ini. Nah, katakan kita mau plain text apa. Nah, ini model gini, ini bisa kosongin aja, kosongin encrypt. Oh, ini secret key. Oke, ini secret key terserah kita mau ngapain. No. Encrypt. Nggak bisa ya. Kemungkinan itu cukup untuk saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.